Tes. Oke, suara masuk. Kamera satu ready. Action. Mas. Aku tahu kalau Mas Abrang itu nggak suka bahas tentang event ya. Tapi ini baru banyak yang rame dan harapannya kan kita bisa learning sesuatu gitu loh. Mulai dari kasus cerdas cermat di Pontianak yang jurinya itu nggak teliti sehingga pada ngamuk. Terus yang rame sekarang adalah penangkapan Nadiem Makarim sampai divonis cukup lama ya. Terus di internet juga mulai rame. Wah, kalau gitu aku nggak usah ke Indonesia lagi lah kalau ada orang berprestasi ditangkap. Terus kemarin juga sempat rame orang nonton film Pesta Babi dibubarin. Nah itu kan baru keruh. Nah berdasarkan rentetan kejadian ini apa sih Mas yang bisa kita pelajari? Bantul itu termasuk Indonesia ora? Nggih Mas. Oh, tuh. Nek ora tak kon rono wae kowe soalnya. Oke. Inilah akibat filsafat selalu diremehkan. Nek bahas-bahas gini ini endingnya nanti akan opini. Karena tidak bertanya why. Kalau itu ditanyain why semua keributan itu, misal apa ya, sang juri ya. Ngapain sih bikin lomba? Ngapain sih harus ada juri? Pertanyaannya terus kemudian tentang Nadiem. Ngapain sih harus ada trial? Diterusin lagi, ngapain harus ada hakim? Terus terusin lagi, ngapain harus ada negara sih? Nah kita mesti nanya itu semua untuk bisa ngurut kemudian what's wrong sih sebenarnya, apa yang salah sih? Karena ini ada beberapa titik yang memang harus, ada beberapa aspek yang harus menemukan keseimbangan dalam kehidupan bersama-sama itu nggak mudah. Nah makanya di sini saya akan ngobrol dari sudut pandang mau nggak mau harus dari filsafat ini, karena kalau cuman opini, saya satu opini dari segitu banyak opini, dan opini adalah hak setiap manusia. Dan itu tidak menjawab arah ke depannya gimana, karena kita nggak urut. Opini itu bisa sambil beol bikin opini ya nggak masalah. Tapi ada guess, ada tebakan, ada educated guess, ada tebakan yang punya dasar, ada opini yang punya dasar. Bahwa yang keluar dari saya opini iya, tapi apakah dasarnya nanti bisa kita pertanggungjawabkan, defensible? Menurut saya itu satu-satunya jalan untuk kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran, dan kemudian dari pelajaran itulah akan ketahuan apa sih yang harus diberesin gitu. Apa orangnya dinuklir sekalian, apa negaranya bubarin sekalian, atau gimana solusinya? Kita lihat polanya dulu di awal. Nanti ini akan applicable dan akan kelihatan slip-nya nih. Polanya itu selalu gini. Kalau di mana-mana ada sebuah permainan itu di mana orang-orang setuju untuk berkumpul melakukan sebuah kegiatan yang disebut sebagai game, itu sebuah kegiatan berdasarkan sebuah peraturan yang disetujui oleh para pemainnya. Ada dua komponen dah ya, pemainnya, ada peraturannya, ada wasitnya. Wasitnya adalah orang yang nutupin ketika peraturan tidak bisa menjawab sebuah masalah di lapangan. Bukan dia lebih tinggi dari peraturan, dia dianggap orang yang paling tahu peraturan untuk bisa membuat decision, keputusan ketika terjadi hal yang ambigu yang tidak bisa dijawab oleh peraturan yang tertulis misalnya. Itu wasitnya yang membuat keputusan, karena nggak mungkin semua kejadian di dunia bisa ditulis dalam peraturan, makanya butuh wasit human itu tadi. Terus ada satu lagi yang nggak kelihatan, siapa yang bikin peraturan, untuk tujuan apa. Nah, kalau kita tahu petanya ini, kita jadi nanti tahu slide-nya di mana nih. Kita kasih contoh sedikit nih, kan ada 4 nih. Tadi saya ulangi, ada dalam sebuah game. Ini layar pertama ya. Ada pemainnya, ada peraturan yang mengatur permainan, ada wasit yang membuat keputusan ketika peraturan tidak bisa menjawab kejadian di lapangan. Keempat, ada yang membuat peraturannya.
Semua pemain itu harus ada konsep yang namanya skin in the game. Peraturan itu gunanya untuk memberi konsekuensi kepada para pemain yang melanggar peraturan. Kartu merah artinya dia bisa dikeluarin. Kartu kuning dia dapat warning. Itu ada skin in the game, ada risknya, ada resikonya para pemain untuk main di sebuah permainan. Jadi kalau misalnya kalimatnya saya disuruh sama atasanku, bullshit, permainan tidak berlaku. Kenapa? Karena atasanku tuh siapa? Nggak ada skin in the game-nya, nggak ada yang dapat resikonya. Semua cuma melempar resiko aja. Nah itu gamenya udah batal tuh, karena para pemainnya tidak punya skin in the game. Itu istilah populer, itu mau cari aja. Artinya para pemainnya punya resiko dalam game permainan tersebut. Oke, coba kita dengan pengetahuan gitu kita analisis yang jangan sensitif, yang simpel-simpel dulu. Kalau kita nge-track permainan basket apa badminton, itu kan peraturannya diganti tuh. Yang tadinya 2 kali 20 menit kalau nggak salah. Nah, saya bukan pemain olahraga ya, nggak gitu ingat, tapi yang saya tahu bahwa peraturannya berubah terus. Karena saya pernah nanya, kenapa sih peraturan harus berubah? Dulu sebelum ada kenapa diciptakan offside misalnya gitu, why, kan ada sejarahnya itu. Nah, ketika saya melihat nge-track itu, masing-masing olahraga punya keputusan sendiri pada motif yang sama. Karena siapa yang membuat peraturan? Biasanya di olahraga adalah asosiasi. Kita lihat asosiasinya tujuannya apa sih? Tujuan nomor 1 adalah memperpanjang agar gamenya ada terus, sehingga permainan itu menjadi sebuah industri yang bisa menghidupi banyak orang dan fun untuk banyak orang. Jadi dia hidup terus. Untuk dia hidup terus gimana? Harus ada banyak peminatnya, ada ekonomi yang berjalan di situ. Untuk bisa jalan ekonominya gimana? Berarti harus ada iklan nih, harus ada broadcast nih, penontonnya nggak terlalu bosen nih, tetap excited nih, sehingga nonton terus, sehingga dibikin liga yang ada buka spot iklannya dan seterusnya. Oke, berarti pemecahannya gimana? Oke, pemecahannya adalah ketika basket dibuat pendek-pendek, setnya istilahnya set ya? Babaknya dibuat pendek-pendek. Kenapa? Biar ada intermissionnya, biar ada jedanya untuk iklan bisa masuk. Sepak bola pernah mau dipendekin gitu, nggak mau, udah fun, udah 45 menit semua orang juga udah seneng kok. Solusinya bikin iklan di samping-samping lapangan, atau nanti ada di TV-nya proyektor, dengan datangnya teknologi ada cara baru untuk datengin iklan. Nah itu ada kompromi dan ada yang tidak mau kompromi, tapi tujuannya sama. Bagaimana bisa mendatangkan uang agar gamenya terus fun dan terus berjalan. Sepemahaman saya sejarah offside itu karena permainan jadi tidak menarik. Orang di depan terus nungguin. Ini bahasa Jawa istilahnya telik, nggak salah. Telik, jadi nongkrong di depan area penaltinya musuhnya, nunggu umpan jauh. Jadi tidak terjadi strategi, tontonannya jadi nggak fun. Maka dibuatlah peraturan. Nah terus kenapa ada kartu merah? Katanya idenya dari traffic light, ada warning terus ada dikeluarin. Itu untuk kejadian-kejadian yang memang membahayakan pemainnya. Loh kenapa harus dijaga? Loh kalau pemainnya nggak bisa main lagi, ya olahraganya akan terganggu, ekosistemnya akan terganggu, dan kita kehilangan talent di situ. Connect kan, kehilangan talent di situ. Pada nggak mau pulang nanti ikut bermain talent yang bagus karena mereka di sliding sedemikian rupa sampai injury kayak gitu. Maka dibuatlah sebuah peraturan. Nah, jadi peraturan itu mengabdi pada tujuan. Wasit itu hanya mengambil keputusan yang tidak diterakan oleh peraturan. Ini ada cerita menarik nih, bagaimana yang berkuasa pun tidak bisa ngangkangi peraturan. Cerita sedikit kan, ini beda dengan misalnya yang ngomong, wasitnya nggak denger ini, nggak denger tuh kamu masalah kupingmu atau masalah sound system, atau kemudian kesalahan yang ngomong tiba-tiba kokan. Orangnya ngomongnya nggak jelas soalnya. Loh kamu malah menghina orangnya nih. Ini sistemnya gimana sih? Bukankah lebih baik kalau nggak denger ya tolong dong ulangin atau dibenerin dong sound systemnya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau para pesertanya melalui sebuah filter, sebuah kompetisi untuk bisa ikut cerdas cermat, wasitnya melalui itu atau enggak? Dianggap expertnya dari mana nih? Nggak bisa dong orang yang nggak tahu peraturan sepak bola terus kemudian jadi wasit sepak bola. Karena nggak bisa jadi wasit sepak bola terus kemana-mana bawa buku contekan gitu. Harus bikin keputusan yang real.
Jadi kalau ada dispute, perbedaan pendapat, itu yang pertama adalah ke teknologi dulu, lihat kenyataannya seperti apa. Sehingga itulah diciptakan VAR. Sehingga diciptakan apa sebenarnya? Badminton wis ono ya. Yang apa namanya video untuk melihat beneran masuk atau enggak sih. Itu memecahkan dispute tuh pertama ngelihat fakta dulu. Sehingga di persidangan itu juga yang pertama dilihat adalah bukti dulu. Problemnya adalah kalau ada yang menentukan ini bukti diterima, ini tidak diterima, ini bukti diterima, tidak terima. Artinya orang itu yang menentukan kenyataan. Dan ini nggak fair, harus diatur ini. Kayak gitu. Yang bisa menentukan kenyataan itu ya semua bukti yang disampaikan benar relevan nggak pada sebuah cerita itu. Karena langkah pertama itu harus melihat kenyataan dulu sebelum ditabrakkan ke apa namanya peraturannya seperti apa. Tadi ngomong tentang cerdas cermatnya itu tadi. Harusnya langkah pertamanya di replay dong. Bener nggak ngomongnya? Bukan langsung kemudian, oh saya nggak dengar kok. Game ini bukan kamu penguasanya. Dan kalau kayak gitu, sebenarnya gamenya tujuannya buat apa sih? Kok itu dibiarkan seperti itu? Bukankah kita mau mencari talent? Bukankah kita ngajarin budi pekerti? Bukankah kita juga penting untuk ngajarin fairness dalam sebuah kompetisi? Oh ternyata nggak ada yang penting urusan menang-menangan aja. Sehingga make sense kalau kemudian yang dipegang adalah hakimnya, jaksanya, atau apa namanya wasitnya. Karena mereka penentu keputusan, bukanlah peraturan. Ini game yang nggak make sense. Karena yang lain nganggap nggak fair, bukan dianulir kemenangannya, tapi peraturannya yang diubah sehingga tidak terjadi kembali di masa depan. Karena peraturan itu sebuah persetujuan, itu sebuah janji. Ketika janji itu tidak ditepati, ngapain main game? Sehingga wajar kemudian ketika komennya adalah ngapain ke Indonesia? Wong gamenya nggak itu kok, nggak konsisten semuanya kok. Ini penguasanya, ini urusannya penguasaan orang, bukan penguasaan rule of the game ya. Tergantung wasitnya aja siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan gitu. Jadi game yang akan membunuh dirinya sendiri. Lihat kenapa di semua olahraga kecurangan itu selalu dibunuh, selalu mencoba diberantas. Mafia kayak kecurangan wasit kayak. Karena membuat gamenya nggak fun lagi, nggak akan ada yang ikut ke situ lagi dan lama-lama mati. Karena sebuah game hanya terjadi ketika orang bersedia ikut terlibat dalam game tersebut. Aku lupa universitasnya, cari L. Tapi ada cerita gini nih, yang aku tadi cerita, bahkan di dunia akademis serunya tuh kayak gitu. Ketika kita semua patuh pada peraturan tuh nggak selalu harus itu, nggak selalu harus terkekang. Karena yang jadi adalah game. Oh peraturannya kayak gini, saya bisa gimana ya? Salah satu universitas tua. Cambridge atau Harvard atau mana lupa saya di Inggris iya di Inggris kayaknya. Jadi mereka tuh punya, karena udah tua umurnya, mereka tuh ada kalau rule tuh nggak pernah dihapus kalau nggak salah ceritanya gitu. Jadi ada seorang siswa ketika ujian itu masuk kelas bawa bir, terus di kelas dia apa namanya pokoknya nggak sopan bawa bir dan ngerjain sembarangan loh, ditegur lah sama dosennya. Kok bawa bir ke sini, ini ujian. Dia ngomong, berdasarkan peraturan 1870 berapa, nggak lupa saya detailnya itu. Berdasarkan peraturan ini, kalau siswa apa namanya ujian boleh bawa ini. Saya nggak ngelanggar peraturan. Itu nggak langsung dihukum sama dosennya. Oke, karena rule of the game-nya dia mengikuti. Terus kan ini salah juga nih. Nggak bener nih, akan memberi precedence yang buruk ke belakang. Jadi dia cari cara gimana hukumnya. Terus beberapa hari kemudian akhirnya dihukum dia. Loh kok dihukum, saya kan nggak melanggar peraturan. Oh iya, tapi ada peraturan ya lain yang mengatakan bahwa ketika ujian kamu wajib membawa pedang dan membawa shield. Kamu nggak bawa pedang kemarin, jadi dihukum karena nggak bawa pedang. Itu fun, karena bukan penguasaan, tapi sama-sama ikut sebuah peraturan. Ada juga kejadian yang manjat Twin Tower kalau nggak salah. Ada peraturan nggak boleh manjat. Dia manjat. Terus kemudian dia harus dihukum. Tapi efek dari manjat itu jadi berita sedunia. Lihatlah gambar besarnya. Ini efeknya positif ya dari manjat ini. Bahwa itu mengkampenkan kita. Tapi peraturan harus dilakukan. Akhirnya peraturannya dia suruh bayar $1 apa 1 sen gitulah. Ya tetap dihukum. Tapi dengan hukuman sangat murah karena memberi impact yang positif dengan bukti. Impact positifnya kepada keterkenalan New York waktu itu kalau nggak salah. Itu coba di track lagi ceritanya. Nah,
dari pelajaran ini semua, problem kita adalah ketidaksadaran para pemainnya di situ, bahwa kita tuh main pada sebuah game. Bahkan negara itu game, jangan lupa. Dan negara itu harusnya semua patuh pada peraturan yang dibuat. Pertanyaan berikutnya, peraturannya itu dibuat untuk apa sih? Apakah seperti sepak bola yang peraturannya dibuat agar sepak bolanya fun dan semakin banyak orang nonton sehingga semua semakin makmur? Atau peraturannya hanya untuk dimenangkan oleh sebuah pihak atau dua belah atau pihak yang lain, tergantung kesenangannya wasit? Saya bisa masuk akal ketika teman-teman generasimu terus kemudian nggak mau ikut main game ini. Dan menurutku nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Kalau dari sudut pandang Indonesia dan dogma bahwa Indonesia itu harus nomor satu, oke, itu mungkin salah, membalik ke Indonesia. Tapi dari sudut pandang yang lebih define ya, bahwa manusia punya hak untuk menentukan dirinya sendiri. Loh, kalau gamenya tidak menyenangkan, gamenya tidak fair, ngapain aku harus ikut game itu? Jangan paksa aku ikut game yang gamenya tidak fair. Sebenarnya jawaban itu gampang kok. Jangan memaksa orang untuk masuk pada game yang tidak fair. Buatlah gamenya menjadi fair, sehingga semua orang mau masuk ke game tersebut. Tapi tentu saja itu tidak mudah, karena game ini dibuat oleh orang-orang yang mencoba membuat peraturan dan menjadi wasit untuk memenangkan seorang atau dua orang pemain yang lain, bukan untuk gamenya sendiri. Peraturan dibuat untuk pemain, peraturan bukan dibuat untuk game. That's the problem. Ya, ini saya paham kenapa kemudian bahwa filsafat tidak populer, karena gini aja jadi nggak jelas nih salahnya di mana. Ini kan jadi clear banget sebenarnya. Pada semua permainan, saya ingatkan ada 4 komponen itu tadi. Pemainnya harus ada skin in the game, harus ada risk dalam sebuah permainan tersebut, karena dia di dalam peraturan. Peraturanlah yang membuat risk dan reward. Yang membuat peraturan nggak boleh membuat peraturan demi yang di dalam. Dia harus demi komunitas, demi ekosistem. Membuat peraturan itu harus demi ekosistem, agar ekosistemnya lebih maju terus. Kalau dia nge-reward orang berbuat jahat, lama-lama yang dibawa yang para pemainnya akan berbuat jahat. Kalau dia nge-reward orang yang berbuat jujur, lama-lama pemainnya semua berbuat jujur. Karena untuk menang dalam game, dia harus mengikuti sebuah peraturan dengan baik dan benar. Ada faktor komponen lain yang belum saya omongin. Kita itu tidak main dalam sebuah game. Dalam satu hidup itu tidak hanya satu game. Kita main banyak game. Game yang ditulis dengan undang-undang, game yang kita masuk dalam waktu sebentar, main paddle kayak main sepak bola, kayak main game alam yang kita tidak bisa lari darinya. Game alam itu emosi, hujan, panas, pengen marah dan seterusnya, itu game yang datang dari alam yang kita tidak bisa menghindari. Gunanya peraturan pada game sosial ini adalah bagaimana agar game-game dasar ini yang bawaan manusia ini bisa menjadi baik secara komunal, membawa satu komunitas untuk berangkat bersama. Ideanya seperti itu. Siapa ya, tidak banyak orang di Indonesia yang berpikir pada level bahwa dia bukan pemain dalam tanda petik. Oke lah, semua orang pasti pemain dalam tanda petik ya. Pemain-pemain itu berkompetisi dalam sebuah rule. Karena kita warga Indonesia, tentu kita dalam sebuah rule. Tapi cara berpikir kan berbeda. Kalau cara berpikirnya untuk pribadi, ya menggunakan peraturan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Tapi yang kita cari kan bagaimana orang yang membuat rule itu berpikir tentang bangsa secara ke depan. Gimana sih cara berpikir tentang bangsa? Karena semua bisa diargumentasikan. Ini untuk kepentingan bersama loh. Misalnya apa? Yang menggusur demi proyek nasional. Misalnya gitu. Itu nggak semudah itu ngomongnya. Menggusur itu buruk. Tapi bisa jadi proyek nasional itu lebih bermanfaat. Tapi kan itu di mulut aja. Proyek nasional, proyek strategis. Gini contohnya gini. Tidak ada satupun orang yang mau rumahnya digusur. Tapi kadang-kadang ada satu garis rumah yang perlu berkorban untuk dibuat jalan agar manfaatnya untuk orang banyak. Kasihan ini yang digusur. Dia harus dapat kompensasi yang jelas. Kompensasinya harus sebanding dengan manfaat yang diberikan oleh jalan itu. Tapi yang buat jalan nggak bisa hanya ngomong ini untuk manfaat orang banyak loh. Harus dibuktikan, harus di-proving
konsepnya seperti apa, dan skin in the game-nya gimana. Kalau enggak gimana? Kalau itu cuma buat 1 orang 2 orang gimana? Nah, problemnya adalah ketika hanya dengan satu peraturan ngomong mengatasnamakan proyek nasional semua bisa dilaksanakan, ini balik lagi ke sebuah kesalahan di mana peraturan untuk kepentingan pemain, bukan untuk kepentingan bersama. Kalau untuk kepentingan bersama, dia harusnya bisa mengargumentasikan kenapa ini dilakukan seperti itu, efeknya gimana. Nah, makanya orang-orang kemudian ngomong, penting loh yang namanya transparansi, penting loh yang namanya accountability, sehingga kita bisa nge-assess bersama nih, rule of the game-nya gimana, apakah ini benar bisa untuk maslahat bersama. Saya yakinnya Indonesia itu salah satu negara yang paling senang bersedekah. Kalau dia berkorban untuk manfaat yang lebih besar dan bisa benar manfaat yang lebih besar, saya yakin mau kok. Problemnya kita tidak bisa yakin itu. Kesenjangannya tuh jelas. Bagaimana Nadiem dituntut 28 tahun, kemudian yang korupsi dituntut nggak lebih dari 10 tahun, yang membunuh tidak lebih dari itu. Mungkin jaksa punya argumentasi. Kalau kita sudah percaya sama sistem itu, mungkin kita tidak perlu melihat lagi. Tapi pada lokal sistem yang kita tidak percaya sama situasi, tidak percaya sama siapa-siapa, yang ini datang karena pengalaman sejarah, dan jangan nyalain rakyat juga. Ini pengalaman sejarahnya kayak gitu. Pemerintah ada 2 cara. Memaksa rakyat untuk masuk dalam game yang dia buat sendiri, atau memperbaiki gamenya agar rakyat dengan senang hati masuk game tersebut. Ada pilihan ketiga. Boleh semua memilih untuk tidak main game. Enggak main game Indonesia, serah. Rakyat itu seperti layar, negara itu seperti film. Tanpa layar tidak akan ada film. Tapi ketika film ditayangkan, layar seolah-olah dilupakan. Jangan lupa, layarnya berhenti, nggak ada film loh. Saya tidak mendorong ke arah situ, karena ada resiko yang lain juga. Emang rakyat satu suara. Memang mereka nggak gampang dibayar oleh para pemain yang sudah kadung kuat dalam game tersebut. Bisa jadi malah civil war, itu yang dihindari. Saya juga paham bahwa pemerintah nggak mau terjadi chaos, karena nanti bisa horizontal nih. Kepentingan A bayar, kepentingan B bayar, ormas A lawan ormas B. Banyak sekali keluar ormas kemudian sekarang akhir-akhir ini juga nggak perlu dimention ke situ ya. Yang kelar tabrakan malah nggak jadi kemana-mana. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kesadaran bahwa kita ini main game. Dan main game itu banyak layernya. Ada game yang peraturannya dibuat oleh alam, jadinya hukum alam, termasuk biologis. Ada game yang peraturannya dibuat oleh manusia, jadi konsepnya negara, hukum, dan seterusnya. Dan dalam game selalu ada pemain, selalu ada peraturan, selalu ada wasit, selalu ada yang buat peraturan. Seperti urut satu-satu, Anda akan paham kompleksitasnya seperti apa kita. Dan udah kadung bola saljunya kayak gini. Nah, sekarang yang paling kalau menurut saya mana ya, pertanyaanmu tadi, anak muda, langkah paling jelas, paling simpel gimana sih yang bisa bikin change? Karena untuk mengubah itu semua agak pusing. Cari konsep yang namanya raci. Pada sebuah kegiatan, pada sebuah perilaku, pada sebuah keputusan, dalam sebuah permainan, itu yang berhubungan dengan skin in the game, yang berhubungan dengan resiko itu, ada konsep yang namanya raci. Siapa yang responsible, siapa yang accountable, siapa yang dikonsultasiin, siapa yang diinformasiin. Raci. Pada setiap kegiatan pemerintah, racinya harus jelas. Kalau tidak, tuntutlah, karena itu hak dalam permainan. Dan itu tidak menyerang pemerintah kok. Itu pengen membuat good governance, agar rakyat dengan senang hati main dalam sebuah game lagi. Dan pemerintah punya kesempatan untuk dipercaya lagi. Raci, pada sebuah kegiatan siapa yang bertanggung jawab?
Siapa yang accountability-nya siapa nih? Sehingga nggak bisa kejadian itu. Saya disuruh atasan, rajinnya ya jelas. Saya yang responsibel melakukan, tapi yang accountable siapa nih yang nyuruh nih? Kalau ini nggak jelas, artinya dia tidak punya skin in the game. Orang yang tidak punya skin in the game, dia hanya bisa mengambil manfaat tanpa bisa ada resiko untuk mendapat hukuman. Dan itu yang paling dangerous. Kita semua harus punya skin in the game. Mungkin agak kompleks, tapi kalau urusan kejadiannya tentu bisa di search di internet detail-detailnya. Saya pengen mundur satu langkah dan ngelihat pola di belakangnya agar kita bisa melihat bahwa yang terjadi cerdas cermat, Nadiem, whatever itu semua adalah event. Di bawah layarnya, di bawah tanahnya, ternyata struktur kita memang sangat lemah pada pemahaman dalam sebuah game yang bernama negara ini. Noel, iki gue sing takon, kalau ada yang Gen Z komplain terlalu mumet, itu tanggung jawabmu, dan memang mungkin mereka entah tertarik entah tidak. Kalau saya kan cuman pengen bahwa Indonesia berlangsung selama mungkin, dengan para pemainnya excited dan semangat untuk bermain di game yang namanya Indonesia ini, yang sekarang sedang digerogoti oleh orang-orang pihak-pihak tertentu yang pikirannya bukanlah tentang Indonesia. Entah yang mana, monggo El, dadi Gen Z yang baik. Mikir, mata dua.